Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis permintaan dan penawaran pabrik roti Malika. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Agneska Nora Roysinta, dan rekan saya, Aisyah Nurin Najiah dan Yulianto Dimas Gunawan. Selanjutnya, materi pertama dijelaskan oleh saya sendiri. Gambaran tentang studi kasus. Profil usaha. Roti Malika adalah sebuah pabrik roti yang menjual roti tawar sebagai menu utamanya. Selain roti tawar, roti Malika ini juga menjual roti sobek, roti kering, roti manis, dan juga aneka kue basah. Pabrik roti Malika ini berlokasi di Jalan Cendrawasih, Gang Statistik, Uring Selau, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, nomor 68116. Pabrik roti Malika memiliki karyawan kurang lebih 50 orang pekerja. Ada yang bekerja memproduksi, kasir, sales, dan melayani konsumen dengan mengutamakan yang memiliki usia maksimal 25 tahun dengan minimal pendidikan SMA, bersikap ramah dan jujur. Sehingga pekerja roti Malika diharapkan bersikap ramah dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan konsumen, baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Identitas produk. Produk yang dijual oleh pemilik pabrik roti Malika merupakan makanan atau roti yang dibuat atau diproduksi sendiri dengan ciri khasnya tersendiri. Umumnya menu yang disajikan merupakan olahan roti seperti roti tawar, roti sobek, roti sisir, roti kering, roti manis. Tidak hanya olahan roti saja, tetapi juga menyediakan aneka ragam kue basah. Menu roti tawar adalah salah satu roti yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Faktor produksi. Faktor sumber daya alam adalah roti Malika. Beberapa kendala yang dialami roti Malika terkait faktor produksi adalah ketika memproduksi roti Malika kurang kering sehingga mengakibatkan roti cepat berjamur dan proses produksi menjadi terhambat. Yang kedua, faktor sumber daya manusia. Pada pabrik roti Malika ini memiliki pekerja sekitar 50 karyawan. Kualitas sumber daya manusianya sudah cukup memadai standar pabrik roti Malika. Yang ketiga, faktor modal. Hal ini dibuktikan dengan adanya profit atau laba sebesar 7 juta per bulan dari nominal tersebut. Dapat dipastikan pabrik roti Malika dapat memenuhi kebutuhan bahan mentah, alat produksi, dan membayar tenaga kerja. Faktor kewirausahaan. Pada pabrik roti Malika, salah satu strategi yang dilakukan adalah seperti pemberian promo-promo yang dilakukan pada hari-hari besar. Kemudian terkait pengawasan saat produksi dibuat dan usaha dijalankan pada pabrik roti Malika, pemilik turun langsung. Metodologi. Biaya produksi. Biaya dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah biaya produksi. Pengertian biaya produksi menurut Soemartjo 1996-295 adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Biaya ini terdiri dalam proses awal ditambah biaya pabrik. Permintaan dan penawaran. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kualitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi pada pembeli dan penjual. Variabel penentu perilaku konsumen. Yang pertama, variabel kebudayaan. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, pribadi. Yang keempat, psikologis. Selanjutnya, dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Metodologi pengambilan keputusan konsumen menurut Schiffman dan Kanu berpendapat mendefinisikan keputusan sebagai pilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seseorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternatif. Dari definisi di atas dapat disimpulkan keputusan pembelian adalah salah satu bentuk perilaku konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Didapatkan kesimpulan awal bahwa pengambilan keputusan konsumen akan roti Malika dipengaruhi oleh kebutuhan hidup atau gaya hidup dan konsep diri.
pembahasan segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik kebutuhan ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Tujuan dari segmentasi pasar adalah mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar, membantu pemasar mendeteksi siapa saja yang akan memakai pasar produknya, menemukan peluang. Strategi pemasaran yang dilakukan Pabrik Roti Malika adalah dengan membagikan promosi lewat media sosial online seperti Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya, juga media offline dengan menitipkan barang di toko-toko, pasar, dan kios. Promo akan diberikan kepada beberapa pembeli di awal tahun baru atau Imlek dan lain-lain, yaitu promo buy one get one. Nah, promo ini pasti akan menarik peminat karena hanya membayar untuk satu roti, maka bisa mendapat satu roti lagi. Perkembangan promosi produk Roti Malika saat ini tergantung peminat roti. Jika peminat roti semakin banyak, maka perkembangan promosi produk Roti Malika semakin meningkat dan semakin semangat untuk mempromosikannya. Pada saat corona atau pandemi, promosi produk Roti Malika ini menurun drastis sehingga 75%, sehingga banyak konsumen yang jarang membeli offline, sedangkan online juga sedikit. Di bawah ini hasil analisis permintaan produk Roti Malika pada bulan Agustus sampai Desember 2022. Dan selanjutnya yaitu penawaran produk Roti Malika pada bulan Agustus sampai Desember 2022. Permintaan roti pada industri pabrik Roti Malika setiap bulannya mengalami fluktuasi dari bulan Agustus sampai Desember 2022. Permintaan roti ini terjadi disebabkan menjamurnya usaha Roti Malika, yang artinya persaingan semakin banyak sehingga permintaan produk Roti Malika menjadi menurun. Berdasarkan tabel penawaran menunjukkan bahwa ketika harga 6.000 jumlah yang akan ditawarkan adalah 600. Namun ketika harga 8.000 jumlah yang akan ditawarkan 700 dan seterusnya hingga 15.000 dan jumlahnya yang akan ditawarkan 2.000. Pabrik Roti Malika memiliki kendala yang sering mereka alami dalam memproduksi produk mereka. Salah satunya adalah pengolahan Roti Malika kurang kering sehingga menyebabkan jamuran. Tempat yang kurang strategis karena pabrik pembuatan Roti Malika yang berada dalam gang komplek belum bisa terlihat dan terjangkau oleh masyarakat. Naik turunnya harga bahan baku seperti tepung, gula, mentega, dan lain sebagainya, karena dengan tidak stabilnya harga bahan baku maka akan mempengaruhi harga jual produk. Mungkin itu saja yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.